Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo dipandang memiliki kuasa penting. Bukan tanpa alasan jabatan Sambo ini bak polisinya polisi. Terbukti, ratusan perwira polisi saja dibuat tak berdaya dengan skenario pembunuhan Yosua karangan Sambo. Besarnya relasi kuasa ini bahkan bisa mampu menembus tembok penjara. Beberapa saksi di lingkaran terdekat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati masih tunduk pada keduanya. Pertanyaannya, siapakah yang masih loyal dan siapakah yang mulai menyangkal semua skenario Sambo? Orang-orang di lingkaran dekat Sambo ini kami bagi dalam beberapa bagian. Pertama, bagian urusan rumah tangga, yakni para asisten rumah tangga dan petugas keamanan. Yang pertama ada Susi, Dirianto dan Abdul Somad yang merupakan asisten rumah tangga Verdi Sambo yang pernah bersaksi di persidangan. Lalu ada Damianus Laba atau Damson, Alfonsius Dualarang, petugas keamanan di rumah Verdi Sambo. Tanpa ragu, para asisten rumah tangga ini masih menunjukkan rasa hormat pada majikannya di ruang sidang. Sebelum bersaksi saat masuk ke ruang sidang, Susi langsung menghampiri terdakwa Putri Chandrawati. Keduanya berpelukan erat. Susi kemudian menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangannya. Pemandangan serupa juga terjadi usai sidang. Susi kembali menyalami Putri Chandrawati. Dan saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang, Susi menghampiri Verdi Sambo. Verdi Sambo pun merangkul dan tampak menenangkan Susi. Bukan hanya Susi saja saudara, asisten rumah tangga yang lain dan para petugas keamanan juga melakukan hal yang sama. Begitu palu hakim diketuk untuk mengakhiri sidang Selasa kemarin, para ART dan petugas keamanan langsung menghampiri untuk bersalaman dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Masih loyalnya para ART Verdi Sambo bisa diduga jadi salah satu faktor keterangan sejumlah ART ini berbelit dan cenderung berubah-ubah. Gara-gara ini majelis hakim dan jaksa sampai beberapa kali menegur saksi Susi dan Dirianto. Yang makin bikin hakim garuk-garuk kepala adalah saat para asisten rumah tangga ini bersaksi di sidang dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Para saksi ini menjawab pertanyaan dari kuasa hukum dengan lancar. Beda saat ditanya oleh hakim yang disebut seperti orang sakit gigi. Saksi-saksi ini lancar banget malam ini jawabannya. Tadi waktu ditanya saya sama ditanya jaksa penuntut umum kayak sakit gigi semua. Ya, terutama si Kodir ini. Lancar banget kamu jawabnya, Dir. Besok kita masih ketemu loh, Dir. Lancar kayak gini nggak, Dir? Kamu kemarin kayak macam sakit gigi kemarin ditanya. Bilang nggak tahu. Ini ditanya pengacara cepet banget jawabnya. Ya. Besok kita lihat apakah saudara masih berbohong atau enggak. Selain ART dan petugas keamanan yang juga jadi sorotan, apakah masih loyal dengan Verdi Sambo, para ajudan di lingkaran Sambo? Beberapa ajudan Sambo yakni Daden Miftahul Haq, kemudian ada Azan Romer, Prayogi dan Farhan turut memberikan kesaksian. Relasi kuasa Verdi Sambo ini akhirnya terungkap dari kesaksian salah satu mantan ajudan lain, Azan Romer. Saat jaksa menuntut umum pencecar Romer soal keterangannya yang kerap berganti-ganti di persidangan, ajudan Sambo ini mengakui takut. Siapa yang ditakuti Romer dalam kasus ini? Romer pun menjawab ia takut pada Verdi Sambo hingga memberikan keterangan tidak jujur. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut ini ada kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut sama Sama siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak.
jadi takut sama Verdi Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Kami Takut takut, saja. sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Tak hanya itu saja saudara, Romer rupanya juga mengungkap jika Sambo mempertaruhkan pangkat dan jabatannya untuk menjamin Richard agar mengikuti skenario Sambo. Tapi rupanya jaminan dari Sambo ini tidak cukup kuat untuk memengaruhi Richard Eliezer. Buktinya, Eliezer justru memilih jalan lain, yakni membelot dari skenario Sambo. Eliezer memilih menjadi justice collaborator untuk mengungkap fakta jika tak ada skenario tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana. Di depan orang tua Yosua, Eliezer bahkan terang-terangan berjanji akan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Skenario Sambo ini tak hanya memecah belah para ajudan, bahkan keakraban antara ajudan dengan para asisten rumah tangga tampaknya juga terbelah. Di akhir sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Maruf, terlihat para asisten rumah tangga dan petugas keamanan mendatangi terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Dan mereka saling bersalaman. Tapi pemandangan berbeda saat sidang terdakwa Eliezer. Para RT dan petugas keamanan yang bersaksi hanya memberikan isyarat salam dengan tangan dari jauh. Ya, jika membandingkan kondisi terpecah belahnya para ajudan dan ART ini, sangat berbeda dengan kondisi terdahulu. Kita flashback ke tahun 2020, saudara. Ini adalah suasana perayaan ulang tahun pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di rumah Duren 3. Terlihat bagaimana para ajudan dan beberapa asisten rumah tangga tampak ikut merayakan acara ini. Tampak akrab ya. Hal serupa juga terlihat pada 7 Juli 2022, sehari sebelum Yosua dibunuh. Ferdy Sambo bahkan menyuapi kue ke seluruh ajudan yang berada di rumah Magelang. Tidak hanya menyeret orang terdekat dalam kesehariannya, relasi kuasa Ferdy Sambo juga menarik anak buahnya di institusi Polri dalam pusaran kasus Yosua. 6 perwira mau tak mau harus ikut ke meja hijau menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua. Namun berbeda dengan ajudan dan asisten rumah tangga, para terdakwa ini mengaku tak berdaya mengikuti perintah Sambo untuk menutupi kematian Yosua. Sikap yang tadinya loyal jadi berubah karena duduk di kursi pesakitan. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Kemudian ada Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, serta Irfan Widianto. Para terdakwa ini disebut memindahkan dan merusak alat bukti berupa CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir Yosua. Semakin hari mengikuti persidangan Ferdy Sambo, semakin terlihat siapa loyal, siapa yang akhirnya menyangkal. Besarnya relasi kuasa Ferdy Sambo yang menembus dinding penjara rupanya masih mampu membuat orang-orang terdekatnya tunduk, bahkan di ruang yang suci pengadilan. Ada utang budi atau memang benar loyal? Masih terlalu dini untuk menyimpulkan, karena persidangan masih jauh dari akhir.